Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Dan di kesempatan kali ini, saya akan menjawab sebuah pertanyaan tentang apakah susu bisa mengakibatkan kegemukan? Apakah ketika kita meminum susu atau mengkonsumsi produk olahan yang berasal dari susu, berupa misalnya keju, atau yogurt dan sebagainya, apakah bisa mengakibatkan kegemukan? Nah, kalau untuk produk-produk olahan ya akan kita bahas mungkin di video kita berikutnya. Cuman kita spesifik ke susu yang sebagai bahan dasar dan tidak terlalu diolah sehingga berubah bentuk, berubah rasa. Dan kita akan klasifikasikan menjadi 3, yaitu susu murni, susu yang hanya dipasteurisasi atau bakterinya dimatikan supaya lebih tahan lama, ya, susu murni lah. Terus kemudian susu bubuk, ya, masih dalam bentuk varian susu, rasanya juga tidak jauh dari susu, tidak ada makan rasa dan sebagainya, cuman dia dikristalkan sehingga menjadi bubuk. Dan terus kemudian ya, yang masih sering disebut sebagai susu juga, sekalipun sekarang banyak yang mempertanyakan karena kandungan gulanya yang cukup tinggi dibandingkan susunya, yaitu susu kental manis ya. Jadi ada 3 yang akan kita bahas ini masing-masing, dan mana saja yang bisa mengakibatkan kegemukan atau ya tidak disarankan untuk dikonsumsi, terutama dalam jumlah yang cukup besar. Oke, yang pertama susu murni ya. Susu murni kandungan kalorinya cukup rendah ya, per 100 gram itu sekitar 40-an kilokalori saja gitu. Jadi cukup rendah, terus kemudian ya bisa dikonsumsi dengan baik ya, karena kandungan nutrisi di dalamnya cukup tinggi, kalsiumnya cukup tinggi, lemaknya juga lemak baik yang bisa dikonsumsi. Tapi sekali lagi, kalau dikonsumsinya secara berlebihan juga tidak dianjurkan dan bisa juga mengakibatkan kegemukan. Namun dibandingkan 2 varian tadi ya, susu yang lain, susu yang berasal dari binatang mamalia ya, terutama kalau susu yang dari nabati, misalnya susu kedelai dan sebagainya, di luar dari pembahasan kita kali ini. Nah, itu cukup bagus, bisa dikonsumsi oleh tubuh ya, terus kemudian dianjurkan juga tidak mengakibatkan kegemukan karena kalorinya cukup rendah ya. Susu murni, susu yang mungkin biasanya hanya dilakukan pasteurisasi untuk mematikan bakteri-bakterinya. Terus kemudian susu bubuk ya. Susu bubuk biasanya juga ada rendah lemak, ada yang bahkan bebas lemak dan sebagainya. Tapi yang perlu Anda perhatikan sekali lagi adalah bukan hanya lemaknya, tapi kalori di dalamnya. Kadang jadi tidak serta-merta lemak itu membuat kita gemuk, tetapi kalorilah yang benar-benar harus diperhatikan. Kalorilah yang membuat kita, tubuh kita gemuk atau selimuti lemak di beberapa bagian tubuh ya, seperti itu. Dan concern dari diet kalori memang itu ya, yang menjadi fokus utamanya itu lebih ke kalorinya. Nah, susu bubuk ini tiap 100 gramnya itu mengandung sekitar 450-an kilokalori ya, cukup tinggi ya, karena dia merupakan bentuk padat dari susu tadi ya. Susu bubuk ini kebanyakan dari susu yang dihasilkan oleh mamalia misalnya, terus kemudian dibentuk dalam dikemas dalam bentuk kristal, lebih awet, lebih mudah untuk dibawa kemana-mana, lebih praktis. Biasanya ditambahkan air matang begitu, air hangat gitu, terus kemudian diaduk lalu bisa dikonsumsi dan nutrisinya juga cukup baik. Cuman ya, sekali lagi dia melewati banyak sekali proses sehingga kalori yang terkandung di dalamnya lumayan tinggi ya, sampai dengan 450-an kilokalori per 100 gramnya. Terus kemudian yang terakhir ya, yaitu susu kental manis. Nah, ini susu kental manis ini ya tinggi sekali gitu ya, di 100 gramnya itu sekitaran 360 kilokalori. Dan karena dia kental ya, masanya itu di 100 gram itu sedikit sebetulnya, tapi sudah mengandung kalori yang sedemikian tinggi karena kandungan gulanya ya. Dan gula ini merupakan sumber energi juga, sumber kalori bagi kita juga ketika tidak dibakar,
maka dia akan disimpan oleh tubuh dalam bentuk cadangan energi, dalam bentuk lemak, yang suatu saat ya ketika kita mengalami kekurangan suplai energi, lemak ini akan diubah oleh tubuh kembali menjadi bentuk energi untuk mensuplai ke tubuh kita. Nah ini ya, susu kental manis inilah yang cukup mengandung kalori yang paling tinggi seperti itu. Setiap 100 gramnya itu ya sekitar antara 6 sendok ya kurang lebih, itu bisa katakanlah sama perbandingannya atau ketika kita melakukan ya lari sampai dengan 30 menit ya, kita lari yang benar-benar lari ya, bukan hanya lari santai, lari maraton gitu, sampai dengan kurun waktu 30 menit. Jadi energi yang dari 100 gram atau sekitar 6 sendok makan itu tadi bisa mensuplai energi sampai dengan kebutuhan kita untuk berlari maraton sampai dengan 30 menit seperti itu. Jadi cukup tinggi kalorinya memang karena kandungan gulanya yang cukup tinggi juga. Jadi nah, karena namanya susu ya, sekalipun kental manis ya, sekalipun kalau ditelaah lebih lanjut jumlah kandungan susunya ya, nutrisi di dalamnya dibandingkan dengan jumlah gula yang terkandung di dalamnya itu tidak sebanding gitu kan. Kemarin juga ada rekomendasi dari pemerintah untuk menganjurkan ini tidak dikonsumsi secara berlebih gara-gara namanya susu. Kita berpersepsi bahwasanya susu itu menyehatkan, gizinya banyak, tinggi, vitaminnya dan sebagainya, bisa dikonsumsi secara beberapa kali dalam sehari. Nah ternyata kandungan gulanya tinggi, kandungan kalorinya tinggi, jadi tidak direkomendasikan terutama dalam porsi yang banyak seperti itu. Sekarang kan banyak yang dalam bentuk sasetan itu biasanya bisa sampai 100 kalori lebih gitu loh, dan itu cukup tinggi gitu. Berjalan santai itu sampai dengan 30 menit itu butuh kalori 100 itu tadi, dan itu hanya 1 gelas dan terkadang masih terasa hambar bagi sebagian orang seperti itu. Nah itu tentang susu. Jadi kita kembalikan kepada diri Anda, bijaklah untuk mengkonsumsi susu ini. Kalau di diet kalori sendiri kita juga tiga-tiganya boleh dikonsumsi, cuman ya kita tidak menganjurkan terus mengkonsumsinya dalam bentuk yang banyak terus kemudian setiap hari gitu ya. Disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, sesuai dengan kebutuhan Anda ya. Kalau lagi butuh kalsium ya silahkan mengambilnya dari susu misalnya, terus kemudian cari susu yang mengandung kalori yang rendah gitu ya, untuk tujuan itu tadi menguruskan badan kita atau menurunkan berat badan kita untuk menjadi ideal. Tidak terfokus terhadap kadar lemaknya saja, tapi kadar kalorinya juga harus menjadi catatan bagi Anda sekalian. Oke, saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya ya. Jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saya akan membagikan daily tips setiap hari yang akan bermanfaat bagi Anda sekalian, dan juga follow sosial media kami ya yang ada di bawah ini ya, ada Spotify, Facebook, Instagram gitu ya, yang akan sama setiap hari juga ya. Paling biasanya weekend kita libur gitu, tapi hampir setiap hari kita akan memberikan quotes motivasi kepada diri Anda untuk kehidupan Anda yang lebih berkualitas, lebih sehat, lebih menyayangi diri Anda serta keluarga di sekitar Anda.